Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Kebangkitan Islam, disampaikan atau diuraikan oleh M. Iskandar. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, dengan adanya ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, beliau yakin dan tidak ragu-ragu lagi bahwa Al-Masih Ibnu Maryam, nabi dari Bani Israel, itu telah wafat secara wajar seperti nabi-nabi yang lainnya, dan sebutan Al-Masih atau Ibnu Maryam yang telah dinubuatkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang, yang telah tertulis di dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya nama julukan atau gelar yang diberikan untuk Mujaddid abad ke-14 Hijriah, yaitu beliau Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Maka pada tahun itu juga beliau dengan tegas mengumumkan di hadapan kaum muslimin bahwa Nabi Isa alaihi salam itu telah wafat secara wajar, dan beliaulah sebenarnya Al-Masih atau Ibnu Maryam yang dijanjikan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinanti-nantikan oleh kaum muslimin pada umumnya. Karena beliau mengumumkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini, padahal kebanyakan mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam sampai sekarang ini masih hidup di langit dengan badan jasmaninya. Maka umat Islam mulai memusuhi beliau dan menyerang beliau habis-habisan. Bahkan ada sebagian ulama Islam yang mengkafirkan beliau. Kembali kepada masalah kejayaan Islam, kalau pada zaman permulaan Islam telah dominan di negara-negara timur, maka kejayaan Islam yang kedua ini nanti akan dominan di negara-negara barat yang dirintis oleh Mirza Ghulam Ahmad, Mujaddid abad ke-14 Hijriah, yang bergelar Masih dan Mahdi atau Ibnu Maryam. Sehubungan dengan terbitnya Islam di negara-negara barat, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan berdiri saat kebangkitan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Bukhari. Mirza Ghulam Ahmad menafsirkan hadis ini
bahwa kebangkitan Islam itu ditandai dengan munculnya Islam di negara-negara barat. Sehubungan dengan hadis tersebut di atas itu, Mirza Ghulam Ahmad menghubungkan dengan ru'yah yang telah, saya ulangi lagi, menghubungkan dengan ru'yah yang telah diterimanya pada tahun 1891. Mirza Ghulam Ahmad telah menerima ru'yah atau impian sebagai berikut. Saya telah melihat diriku dalam ru'yah, yaitu saya berdiri di atas mimbar di kota London, dan saya sedang menerangkan tentang kebenaran Islam dengan argumentasi yang kuat memakai bahasa Inggris. Sesudah itu saya menangkapi beberapa burung kecil-kecil berwarna putih yang sedang hinggap di pohon, dan bentuk badannya mirip seperti ayam hutan. Dengan ru'yah ini saya menafsirkan, yaitu walaupun saya tidak berada di sana atau di kota London itu, akan tetapi tulisan-tulisan saya akan menyebar luas di kalangan mereka, dan banyak orang-orang Inggris yang tulus akan mencari kebenaran atau tulisan-tulisan saya itu. Terdapat dalam kitab Ijazul, saya ulangi lagi, kitab Ijalahi Auham, halaman 515 sampai dengan 516. Kalau begitu, jelaslah adanya seminar-seminar, adanya Islam di barat, pengajian-pengajian, diskusi-diskusi agama, dan pelajaran-pelajaran cara sholat. Banyaknya sarjana-sarjana barat masuk Islam, berdirinya masjid-masjid indah di negara barat. Inilah yang diibaratkan sebagai matahari terbit dari sebelah barat. Dan inilah suatu tanda kebangkitan Islam kembali, yang dimulai dan dirintis oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan gerakannya yang disebut sebagai gerakan Ahmadiyah sejak permulaan abad ke-14 Hijriah sampai sekarang dan selama-lamanya. Demikian uraian dari M. Iskandar. Kita akhirkan sekian dulu makalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali makalah ini ke hadapan saudara-saudara pemirsa yang budiman. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.